menjaga mereka di kota Madinah, tapi justru ketika musuh dari Qabail suku-suku Arab yang waktu itu masih musyrik, mereka bergabung jadi pasukan besar disebut Ahzab, kemudian menyerang umat Islam. Untungnya ada usulan dari salah satu sahabat asal Persia, yaitu Sayyiduna Salman Al-Farisi, membuat parit untuk melindungi kota Madinah jangan sampai dimasuki oleh musuh. Walhasil umat Islam pada waktu itu selamat daripada serangan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding umat Islam yang ada pada waktu itu. Nah, Bani Quraidah mengkhianati Rasulullah SAW. Mereka sengaja ingin membuka gerbang sehingga musuh bisa masuk dari jalan pintu lewat tempat mereka, sehingga nanti masuk ke jantung kota Madinah. Di situ ada kamp pengungsian. Di situ ada para wanita, ada anak-anak kecil yang mereka diungsikan pada waktu itu. Itu mereka sengaja buka gerbang sehingga musuh bisa masuk. Kalau itu terjadi, bisa saja kaum perempuan, anak-anak kecil itu dibantai dan dibunuh. Tapi alhamdulillah Allah menjaga, ya, Nabi mengetahui pengkhianatan itu. Diutuslah ada sahabat yang disebut sahibu sir Rasulillah, intelnya Rasul, pemilik rahasianya Rasul, namanya Huzaifah Al-Yamani. Beliau yang salah satu sahabat yang menjadi intel sehingga terbongkarlah rencana jahat itu yang sudah direncanakan oleh Bani Quraidah. Maka dikabarkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga Allah sudah wahyukan kepada Nabi untuk memerangi mereka. Keluarlah sabda Nabi, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Seorang di antara kalian jangan sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Hanya mereka diperangi. Tapi golongan perempuan, anak kecil itu dilarang dalam syariat Islam lewat lisan Rasul Muhammad SAW. Yang diperangi adalah orang-orang yang memang niat ingin memerangi umat Islam pada waktu itu. Dan itu perintah dari Allah, bukan karena Nabi marah, emosi, kemudian Nabi perintahkan sahabat menyerang mereka. Tidak. Nabi punya akhlak itu, karena Nabi SAW la yaghdab li nafsi walakin yaghdab lillah. Nabi tidak pernah marah karena pribadinya, tapi Nabi kalau marah itu sebabnya karena Allah, lillah. Dalam Maulid Ad-Diba disebut wa ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dhiyya haqqullahi lam yakum ahadun li ghadabihi. Jadi kalau pribadi beliau maafkan, tapi ketika hukum Allah dilanggar atau ada kelompok yang melakukan kejahatan secara terstruktur yang dilakukan oleh Bani Quraidah, maka di saat itu tidak ada satupun yang berani berdiri di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau marah karena Allah, marah karena membela kebenaran, marah karena melihat kejahatan, kemungkaran, kezaliman yang dilakukan kepada umat Islam. Maka 70 orang sahabat sebelumnya dibantai, 70 orang. Ada satu suku meminta dikirim 70 orang sahabat Rasul untuk mengajarkan mereka agama Islam, mengajarkan mereka Al-Quran. Nabi mengutus 70 orang sahabat penghafal Al-Quran. Ternyata sampai di sana dijebak mereka, bukannya mereka ingin belajar Islam, tapi sengaja menjebak 70 orang sahabat, akhirnya dibunuh seluruhnya. Riwayat satu selamat. Ini kasus yang berbeda. Artinya pengkhianatan ini sudah ada sejak zaman dahulu, baik dari Bani Israel dan pihak-pihak musuh lain. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Beliau marah sampai beliau mendoakan kepada mereka kebinasaan.
Itulah yang menjadi sebab atau latar belakang kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Laukan Nabi hayyan fi zamanina, 70 orang sahabat dibunuh waktu itu, Nabi marah, bahkan memerintahkan beberapa sahabat untuk melakukan penyerangan balasan kepada mereka. Itu 70 orang. Kalau Nabi hidup di zaman sekarang, Nabi saksikan bukan 70 orang yang dibantai. Mereka waktu itu yang dibunuh orang-orang yang sudah dewasa. Kalau Nabi hidup di zaman kita, Nabi lihat yang dibunuh anak kecil, perempuan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Muhammad SAW? Mereka waktu itu penghafal Al-Quran 70 orang. Di Palestina juga banyak penghafal Al-Quran. Nah, dari situ kita berpikir bahwa sikapnya Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah waktu itu adalah menginvasi Bani Quraidah. Tapi Islam bersatu. Islamnya bersatu. Gak ada takut masalah ekonomi. Negara-negara ini berpikir masalah ekonomi, masalah diserang balik. Tapi mereka gak takut iman mereka hancur. Yang mereka takut ekonomi mereka hancur. Kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Hadis Rasul Muhammad SAW. Kadal fakru ayyakuna kufra. Nah, ini yang terjadi, yang kita lihat zaman sekarang itu memang persis dengan peristiwa yang ada di Bani Quraidah. Mereka yang membuat aturan, tapi mereka yang melanggarnya. Mereka yang menyuarakan hak asasi manusia, tapi mereka justru yang melanggar hak asasi manusia. Itu yang terjadi. Jadi slogan mereka, iklan mereka tentang hak asasi manusia itu semua kebohongan. Tidak sesuai dengan realita yang ada. Nah, bagaimana saudara-saudara kita yang ada saat ini dibantai? Ya, mereka beruntung. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, yang rugi kita. Mereka dapat syahid secara cuma-cuma. Kita husnuzon, semuanya itu syahid, terbunuh. Wasyahid, kata Nabi, asyahid yashfa' fi sab'in min ahli baiti. Satu orang yang wafat syahid di jalan Allah, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Beruntung mereka. Kemudian iman mereka teruji. Kita belum diuji imannya. Masih hidup enak, makan enak, tidur enak, ibadah tidak diganggu. Mereka teruji, mampu. Beruntung mereka. Yang ketiga, yang lain negara-negara Islam terjajah, gak berani melakukan tindakan, berarti takut. Mereka merdeka, gak takut dilawan. Israel dilawan, tidak menyerah. Jadi kebalik, kalau dalam pandangan keagamaan, justru mereka beruntung. Itu. Makanya jangan kita lihat Israel menang. Sekalipun Israel menguasai, membantai mereka semuanya, hakikatnya mereka kalah. Kenapa? Karena kemenangan itu sesungguhnya bukan di dunia. Ada kehidupan setelah kita meninggal, ada akhirat. Orang-orang yang wafat itu mereka menang di hari itu. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan wa yaquluna, ya, mereka mengatakan mata al-fath, kapan itu kemenangan? In kuntum shadiqin, ya. Wa yaquluna mata hadzal fath in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan kapan itu kemenangan jika kalian benar. Apa makna kemenangan di situ? Dalam tafsir para mufassirun menafsirkan kemenangan di situ adalah orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah di hari kiamat, di akhirat. Itulah orang yang menang. Kalau syuhada menang semua mereka. Qul yawmal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun fa'rid anhum wantadhir innahum muntadirun. Katakanlah hari kemenangan itu hanya untuk orang-orang yang wafat di jalan Allah. Mereka yang menang.
Karena kenapa? Karena di akhirat nanti mereka diberikan keistimewaan, balasan kebaikan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan mereka ke dalam surga. Adapun mereka yang melakukan kejahatan di dunia ini, nanti di akhirat dihinakan oleh Allah Ta'ala, dihinakan oleh Tuhan, maka kemenangan yang mereka raih di dunia adalah kemenangan yang semu, yang fata morgana, yang tidak ada artinya nanti di akhirat. Maka dikatakan tidak ada manfaat atas kemenangan mereka, iman mereka, orang-orang tersebut, dan mereka tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Jadi menang mereka, orang Palestina menang, syuhada menang, nggak ada syuhada itu kan menang. Nah, kita harus punya sikap. Sikapnya apa? Ada yang menganjurkan boikot produk-produk mereka, silakan diamalkan. Tapi jangan lupa, boikot jangan hanya produk, ajaran mereka juga diboikot, pikiran mereka diboikot, kebiasaan buruk mereka juga diboikot, program-program buruknya juga diboikot. Itu dilakukan, maka itu termasuk bagian jihad terkecil yang kita bisa lakukan. Jihad terkecil, bukan nyawa. Kalau kita di Maluku Utara pernah alami konflik, bisa merasakan tuh konflik bagaimana peperangannya. Itu bukan tujuan agama Islam, tidak enak. Tapi juga tidak baik kalau melihat ada kejahatan didiamkan. Itu dia hal yang tidak baik. Rahmatan lil alamin, kan slogan yang selalu disuarakan ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu benar. Tapi ketika kita melihat ada yang dibantai, kemudian kita diamkan, itu tidak rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin, hilangkan itu. Tujuan jihad itu kan itu, menghilangkan kezaliman, kejahatan, penindasan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sekedar pengantar ya untuk menyampaikan kembali, karena ke depan akan lebih parah daripada yang sekarang. Nanti lihat aja. Ya, kalau didiamkan lebih parah daripada yang, dan tidak menutup kemungkinan kalau dia sudah berani ke negara-negara yang lain, dia bisa berani ke negara Islam yang lain. Kalau bahasa kita itu, dia sudah tidak menganggap adanya negara-negara yang ada, tidak anggap, karena sudah dibuat aturan menguntungkan mereka. Kemudian ekonomi dikuasai oleh mereka. Kemudian banyak juga kita lihat di beberapa negara, ada negara Islam mengadakan Miss Universe, negara Islam, di saat yang sama di Palestina dalam keadaan seperti itu. Abu Dhabi, negara-negara kaya raya yang ada di wilayah tersebut, itu pemegang sahamnya banyak dari Israel, dari Yahudi. Makanya program-program yang ada, program-program Yahudi, bukan program-program Islam. Ya, dibuat perjudian, kemudian nanti investasi perjudian lewat pertandingan tinju, sudah masuk di Saudi Arabia. Kalau sudah ada itu, ada judi, ada zina, masuk di situ. Gak berani mereka buat di Makkah, di Madinah, takut umat Islam merontak. Karena itu kota suci. Jeddah agak jauh, ibu kotanya, bukan Riyadh, mohon maaf, bukan Jeddah, Riyadh. Riyadh itu jauh, ya. Berapa? Kira-kira 9 jam dari Makkah, ya 9 jam, ibu kotanya. Di situ diadakan tinju internasional sampai sekarang. Kalau tinju yang diadakan di situ yang internasional itu berbarengan juga dengan minuman keras, perjudian, perzinahan, itu gak bisa dipisahkan. Ini program-program dari mana? Apakah dari Islam? Kan? Diadakan di negara Islam karena pemegang saham ekonomi semuanya dari mereka. Ini yang saat ini dikuasai oleh mereka, makanya kita lihat gak berdaya. Dan itu sudah Nabi sampaikan ribuan tahun yang lalu, bahwa nanti akan datang satu zaman jumlah kalian banyak seperti buih di lautan.
Jumlah kalian banyak. Seperti bui itu, 2 miliar lebih. Kalau tidak salah umat Islam saat ini, ya, 2 miliar atau 1 miliar lebih, kurang lebih. Terbanyak nomor 2 pemeluk agama, ya. Nomor 1 Nasrani, nomor 2 Islam. Banyak jumlahnya, tapi seperti bui, terombang-ambing dengan ombak. Tadi ibaratnya kalau qas'ah, seperti tempat nasi. Tempat nasi itu musuh datang menyergap dari berbagai arah. Mereka tidak berdaya. Ditanya kenapa mereka tidak berdaya, kata Nabi mereka kena penyakit namanya al-wahn. Karena pada waktu itu mereka kena penyakit al-wahn. Ditanya lagi oleh sahabat, ada termasuk al-wahn, lafzul gharib, satu lafaz, satu kata yang gharib, yang asing di telinga para sahabat atau orang-orang Arab. Nabi mengatakan al-wahn. Ketika itu mereka bertanya al-wahn itu apa? Ya, Nabi mengatakan al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Itulah penyakit yang menimpa umat Islam di masa itu. Ini diterangkan juga oleh Al-Imam Ibnu Al-Athir dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadits. Ilmu yang membahas tentang kata-kata yang gharib, diterangkan dalam satu bidang ilmu independen dalam ilmu hadis disebut dengan ilmu gharibil hadis. Nah, ini luar biasa. Kita saksikan sekarang seperti itu. Ta'adal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran membawa orang kepada kekufuran. Baik. Kita baca sedikit kitab tafsir. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, u'budu rabbakum, sembahlah pencipta kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Biasanya diawali dengan lafaz ya ayyuhan nas. Itu adalah jenis surat Makkiyah yang Allah turunkan ketika Nabi belum hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Yang diterangkan oleh para ulama seperti Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Ketika ada ya ayyuhan nas, itu indikator adalah satu ayat atau surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kata an-nas itu sendiri berarti manusia dari aspek sosial. Kalau Aristoteles mengatakan manusia itu adalah zon politikon, satu makhluk yang membutuhkan satu dengan lainnya, tidak bisa hidup seorang diri. Itulah yang dimaksud an-nas. Kalau al-insan dari sisi intelektualnya, kecerdasannya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau bashar artinya manusia juga, itu dari aspek biologis, bashar. Kemudian ada bahasa lain disebut al-wara, itu juga berarti manusia atau ibnu Adam atau bani Adam. Ibnu Adam, bani Adam nisbat kepada Nabi Adam sebagai penegasan bahwa seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Makanya disebut dengan ibnu Adam, bani Adam, bukan ibnu Kirodah atau bani Kirodah, anak monyet, bani monyet. Ada teori evolusi ya dari Darwin bahwa manusia itu berubah dari masanya yang awalnya monyet berubah jadi
manusia, teori evolusi. Ya, Homo sapiens, manusia purba, Meganthropus erectus, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu teori yang tidak sesuai dengan keyakinan agama kita. Makanya selalu ditakkid, ya, ditakkidkan dengan lafaz Ibnu Adam, Bani Adam. Semua manusia berasal dari Nabi Adam. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum min bani Adam, kullukum min Adam, kullukum min Adam, wa Adam min turab." Seluruh kalian dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu dari tanah. Adam min turab. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai segenap manusia. U'budu dari kata abada. Abada ya'budu ibadatan, menyembah, sembahlah. Abdullah bin Abbas menafsirkan lafaz menyembah itu mengenal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk menyembah padaku. Ditafsirkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, makna liya'budun liya'rifun, artinya menyembah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah penciptamu hingga datang kepadamu keyakinan. Aktsarul mufassirin, mayoritas ulama tafsir mengartikan dan menafsirkan kata al-yaqin al-maut. Yakin itu artinya kematian. Tapi kalau ulama-ulama dari disiplin keilmuan tasawuf, ada di antara mereka yang menafsirkan al-yakin itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dirinci lagi yaitu ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Tapi kalau mengenal zatnya nggak bisa. Ma'rifatu zatillah, mengenal zatnya Allah, gak bisa, apalagi di dunia. Dan dia bisa kenali asma dan sifat-sifat Allah. Rabbakum, kata Rabb itu diambil dari akar kata yang sama dengan tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Kalau mendidik, mengatur di situ. Mengatur, mendidik, itu disebut dengan Rabb. Guru yang bisa mentransfer ilmu, kemudian mendidik akhlak murid, itu istilahnya digunakan murabbi. Murabbi. Kalau muallim saja dalam makna leksikal, makna kamus, itu orang yang mengajarkan ilmu, disebut muallim. Tapi kalau orang tersebut bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi juga mendidik murid, merubah akhlaknya yang tidak baik menjadi baik. Yang sebelumnya muridnya itu tidak mengenal Allah, dibuat menjadi kenal kepada Allah, mengenal Rasulullah SAW, kemudian merubah karakternya menjadi baik. Itu istilahnya bukan muallim lagi, tapi murabbi. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan murabbi, aku tidak mengenal Rabb, dalam istilah para tasfiyah. Ada satu ulama minal mutakhirin, hidup tidak lama dengan zaman kita, namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Beliau menulis satu kitab berjudul Ar-Rasul Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Rasulullah adalah seorang guru, muallim, dan tata cara, asalibuhu, metodologi dalam mengajar. Kitab itu membahas cara Nabi mengajar. Di situ digunakan Nabi sebagai muallim. Karena yang difokuskan oleh Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah cara mengajarnya. Tentu Rasulullah SAW juga murabbi, dan di atas itu, di atas muallim, di atas murabbi Rasulullah SAW. Kalau menggunakan muallim untuk Nabi Muhammad, maknanya tidak seperti makna kamus.
tapi maknanya itu lebih luas. Murabbi juga masuk, mursyid juga masuk, muallim juga masuk dalam makna tersebut. Syekh Abdul Fattah menulis kitab tersebut sangat baik sekali dalam menerangkan cara Nabi mengajar. Bagaimana Nabi mengajarkan ilmu kepada para sahabat, kepada para ahli baitnya, murid-muridnya. Kemudian bagaimana Nabi memberikan contoh akhlaknya kepada murid-muridnya. Dibahas secara sistematis terkait masalah cara mengajarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Ar-Rasul Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata khalaqa, Dia Allah yang menciptakan kalian, itu berbeda dengan kata ja'ala. Ja'ala menjadikan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia yang menjadikan kalian di bumi ini menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Kata ja'il, sesuatu yang sudah ada diadakan kembali oleh Allah. Tapi tetap awalnya dari ketiadaan. Tapi ketika Allah Ta'ala menggunakan lafaz menciptakan khalaqa, itu awalnya tidak ada. Tidak ada contoh sebelumnya. Misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat As-Sajdah, ya, khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas samai ilal ardi thumma ya'rudu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dia Allah yang menciptakan langit, khalakas samawati, ya, 7 lapis langit, wal arda, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, hanya dalam masa waktu 6 hari. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Al-Imam Al-Bukhari menulis kitab Nazmut Turab fi Tanasubil Ayati wa Suwar, yang memadukan ayat satu dengan ayat yang lain. Penafsirannya ayat dengan ayat. Beliau mengatakan penafsiran ini di ayat yang lain Allah sebut Allahu badi'us samawati wal ardh. Allah badi'us samawati wal ardh. Allah membid'ahkan langit dan bumi. Kata badi' dari kata bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang diadakan yang belum ada contoh sebelumnya. Itu makna bahasa menurut Imam Al-Asbahani, ya, dalam kitab beliau Mu'jam Mufradat Al-Fadhil Quran Al-Karim, dan juga menurut Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumman dalam kitab beliau Itqanus Sun'ah fi Tahqiqi Ma'na Al-Bid'ah, yang membahas tentang makna bid'ah, karya Sayyid Abdullah Al-Gumman. Jadi arti ayat tersebut Allahu badi'us samawati wal ardh, Allah membid'ahkan langit dan bumi, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada contoh. Itulah makna penafsiran dari kata khalaqa. Khalaqa itu menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Maka kalau ahlul kalam selalu mengatakan gaulul ulama'i tauhid, laisa lillahi niddan wala didda. Laisa lillahi niddun wala diddun. Allah itu gak boleh dibanding-bandingkan dengan yang lain. Maka lafaz menciptakan itu dinisbatkan hanya kepada Allah. Kalau yang lain makhluk membuat. Kita menghindari kosakata menciptakan. Kalau dari kita, saya menciptakan rumah ini, ya, saya membuat, bukan menciptakan. Karena bahan-bahannya itu berasal dari apa? Dari ciptaannya Allah. Kalau menciptakan, bahan-bahannya itu harus diciptakan juga dari ketiadaan jadi ada, dan itu makhluk tidak akan mungkin mampu melakukannya. Makanya selalu mengatakan, tidak pernah tuh saya dengar, ya jarang sekali orang secara tidak sadar mengucapkan kalimat, ini saya buat rumah ini kendaraan kami yang buat. Itu bahasa untuk makhluk, benar. Tapi ketika inilah
bangunan inilah kami ciptakan, ini kendaraan kami ciptakan, ini buku kami ciptakan. Nah itu secara bahasa nanti bermasalah menurut ahlul kalam ya, ulama-ulama kalam. Tapi kalau nggak ada niatan ke situ ya orang awam. Tapi dalam kajian-kajian mendalam para ulama ahlul kalam, mereka menghindari ucapan menciptakan bagi manusia makhluk, karena menciptakan itu khusus untuk Allah. Makanya nggak boleh ada makhluk namanya al-khaliq. Ada orang namanya al-khaliq, haram. Al-khaliq ya, pakai alif lam, al-khaliq, yang maha menciptakan. Mayoritas para ulama mengatakan nggak boleh menamakan dengan nama tersebut kepada makhluk. Kenapa? Karena yang maha menciptakan itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Nah itu makna khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang-orang yang sebelum kalian Allah ciptakan juga agar kalian bertakwa. Nah ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Tafsiran masih membahas surat Al-Baqarah. Ya, mudah-mudahan diberikan al-istiqamah was-sihah wal afiyah ya rabbal alamin. Bapak-bapak ada yang mau bertanya sebelum ke pertanyaan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait yang perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Apakah ini yang akan terjadi dan menimbulkan perang yang sudah dibicarakan sebelumnya, yaitu Mahamatul Kubro. Nah, terus dan apabila nanti Imam Mahdi keluar, kan kami dianjurkan untuk berbaiat kepadanya. Nah, akan tetapi kami sebagai Muslim di Indonesia, nah itu apakah bagaimana cara kita berbaiat kepadanya? Apakah kita harus ke sana juga atau bagaimana? Nah, untuk yang kedua, mungkin ini bukan pertanyaan, saya cuma minta doa untuk istri saya yang sedang melaksanakan persiapan untuk melahirkan. Mudah-mudahan bisa jadi anak yang soleh apa penting pada orang. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kitab khusus membahas Al-Imam Mahdi, judulnya Risalah Al-Imam Mahdi, karya Sayyid Abdullah Al-Gumari. Begitu juga ulama terdahulu juga menulis kitab khusus tentang Imam Mahdi, atau paling tidak di kitab mereka mengumpulkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ya, seperti Imam Suyuti itu di Al-Hawi lil Fatawa ada membahas juga Imam Mahdi. Di kitabnya Imam Nawawi juga tentang tanda-tanda hari kiamat, berkaitan tentang asratus sa'ah ya. Di akhir kitab Riyadhus Shalihin juga dibahas. Kemudian ada juga satu kitab judulnya Nurul Absar fi Manaqibi Alil Mukhtar. Di situ ada bab khusus tentang membahas Al-Imam Mahdi. Artinya kesimpulannya Imam Mahdi ini menurut ulama hadis, hadisnya ini mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan dengan jumlah banyak periwayat, baik mutawatir ma'nawi atau lafzi. Sehingga ini termasuk hal yang memang gak bisa diingkari dalam agama kita ya. Imam Mahdi itu tidak bisa diingkari. Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani dalam kitab Nazmun ya, kitab kumpulan hadis mutawatir ya, Nazmud Durar fil hadis mutawatir ya, saya lupa judulnya, tapi karya Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Di situ beliau juga terangkan bahwa banyak sekali periwayat-periwayat thiqat yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Baik. Sekarang ketika Imam Mahdi itu muncul, apakah kita wajib berbaiat
Ada dalam riwayat mengatakan, datangilah Imam Mahdi walau habwa ada salji, walaupun kamu merayap di atas salju. Salah satu riwayat yang dianggap baiatnya itu wajib, baiatnya. Nah, namun ketika berbicara Imam Mahdi, maka kita bicarakan sesuatu yang masanya itu jauh dengan masa Rasul, bukan di masa Nabi, tapi tentu di masa depan. Ya. Saya termasuk yang percaya kepada pendapat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Mizan Al-Kubra, beliau mengatakan salah satu indikator munculnya Imam Mahdi, ini menurut beliau ya, mau percaya juga silakan, nggak percaya juga nggak ada masalah, karena ini gaulnya ulama. Beliau mengatakan indikator munculnya Imam Mahdi apabila mazhab fikih ini sudah punah. Mazhab fikih ini punah, artinya mazhab Syafi'i sudah tidak ada, mazhab Hambali sudah tidak ada, mazhab Maliki sudah tidak ada. Bahkan beliau mengatakan mazhab yang eksis paling akhir itu mazhab Hanafi. Ketika mazhab Hanafi yang tersisa, selesai mazhab Hanafi punah, Imam Mahdinya muncul membawa mazhab Al-Madhab Al-Mahdi yang tentu tidak keluar daripada 4 mazhab tadi. Artinya beliau juga mujtahid, selevel dengan Imam Syafi'i, selevel dengan Imam Abu Hanifah, ya, selevel dalam masalah fikih. Ya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab yang ditulis oleh muridnya ya, Syekh Ahmad Syajjar, Tathbitul Fuad dulunya. Di situ Imam Haddad menyatakan bahwa karena al-Imam Mahdi jama'a bainal imamiyah wal qutbiyah, atau kama qala. Imam Mahdi itu menggabungkan antara magom imam dan magom qutbiyah. Qutbiyah itu dipercaya sebagai pemimpin para aulia, disebut dengan wali kutub. Dalam terminologi tasawuf disebut wali kutub. Ibnu Khaldun yang lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, menyebutkan dalam kitab Muqaddimahnya bahwa Nabi Muhammad khatamul anbiya wal Mahdi khatamul awliya. Nabi Muhammad penutup para nabi, Imam Mahdi penutup para wali. Jadi levelnya ini luar biasa Imam Mahdi. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apakah kita harus wajib baiat? Berdasarkan riwayat-riwayat tentang masalah baiat itu memang wajib di zaman Imam Mahdi, ada perintah. Tapi caranya itu tentu berbeda dengan zaman dulu, harus musyahadah. Sekarang bisa saja lewat Zoom. Kita nggak tahu teknologi ke depan itu seperti apa. Mungkin nanti muncul satu alat komunikasi, kita pencet, sosok orangnya muncul berdiri, tapi berupa hologram. Ya, oh saya mau baiat, usah hukum baiat. Masuk juga ke grup WA misalnya, bisa jadi kan? Bukan kita teknologi, artinya kita sesuaikan dengan realita yang ada. Ya, saya bilang itu harus rabtul fiqhi bil waqi'. Ada satu kiai di Jawa dulu, ketua NU Rois Am, ya, namanya Kiai Haji Sahal Mahfuz, itu beliau mengatakan rabtul fiqhi bil waqi'. Ikatkan pemahaman agama itu dengan realita yang ada. Zaman kita berbeda dengan zaman Nabi, sehingga bahasa Nabi pun sendiri ketika Nabi sampaikan Imam Mahdi itu nanti bolak-balik dari Madinah ke Makkah, balik lagi ke Madinah. Di hari itu, di zaman Rasul itu sahabat bingung, kok bisa dalam waktu satu hari dari Madinah pergi ke Makkah. Beliau dibaiat di depan Ka'bah oleh 313 aulia wal ulama fi zamani, ya, fi zamani, di zaman Imam Mahdi itu. Karena beliau tidak merasa beliau Imam Mahdi, beliau takut dilantik menjadi Imam Mahdi, beliau lari kembali pulang ke Madinah. Jadi dalam waktu satu hari dari Madinah ke Makkah, Makkah ke Madinah.
Di zaman itu hal yang tidak tidak rasional, karena perjalanan itu ditempuh 7 hari dari Madinah ke Makkah 7 hari. Tapi kalau kita kaitkan dengan realita di zaman kita, itu hal yang sangat mudah. Pakai pesawat bentar, sekarang ada kereta cepat juga, hanya berapa jam sudah sampai. Berarti itu konteksnya Nabi sedang membicarakan masa depan. Seandainya hukum baik itu wajib, tentu tidak harus kita berangkat ke sana menyaksikan itu. Banyak cara yang mungkin ada, ilmu-ilmu baru ke depan, teknologi baru, alat komunikasi terbaru yang akan muncul di masa depan, itu tidak menutup kemungkinan. Yang penting satu, kita ikat hati kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan mencintai keluarganya, Ahlul Baitnya. Karena Imam Mahdi itu dari Ahlul Bait. Bagaimana mungkin pembenci Ahlul Bait ngumpul dengan Imam Mahdi? Ya kan? Al-Mahdi min dzurriyyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi dari anak turunan, dia dari anak-anak turunannya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Kemudian tingkatkan keimanan, ibadah. Ya. Dari situlah secara otomatis akan Allah hubungkan kita dengan Imam Mahdi. Jadi bahasa iman di situ, bahasa mahabbah, cinta di situ yang bisa menyatukan kita. Kalau sudah bahasa cinta, jarak tidak ada arti. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu dikumpulkan dengan orang yang dia cinta. Nah itu yang perlu kita kuatkan. Kemudian ya perang tadi ya, kemungkinan besar dalam bahasa nubuwah Nabi sebut al-malhamatul kubra, atau disebut juga Armageddon ya, perang dunia ketiga. Ya itu memang hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dan indikatornya ya memang peperangannya di Syam. Peperangannya Armageddon itu awal munculnya di mana? Di Syam. Itu sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada dalam musnad diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir 164 wafat 2 itu, dalam musnadnya diceritakan secara lengkap itu. Disebutkan di situ nanti Imam Mahdi menghadapi 40 bendera. Bendera itu simbol negara. Nabi sebutkan demikian. Insya Allah kita yang penting saat ini dikasih waktu ada saat ini, kita gak usah mikirkan itu kapan itu Dajjal keluar, Imam Mahdi. Yang sekarang ini kita perbaiki diri, makin tambah usia tambah baik kita. Baiknya dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Terapkan hukum Allah di rumah kita, di mana tempat kita berada. Kita berusaha. Sempurna bukan milik kita. Paling tidak kita sudah berusaha melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selamat kita. Kemudian akan buat anak pertama. Anak pertama mudah-mudahan diberikan dikasih rezeki anak yang soleh, sehat, afiat, ya, yang diberikan kebaikan bagi orang tuanya, bagi agamanya, bagi negaranya, dengan lahirnya anak tersebut sehat walafiat. Anak laki-laki itu perempuan diperiksa laki-laki, insyaallah diberikannya anak ini rajulan salihah, anak laki-laki yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisil Fatihah wa biasal Fatihah wa biasal salati ala khairil anbiya al-Fatihah. Wa billahi min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin lagi Bapak yang mau ngomong. Izin aja di online masih ada asuh dekat rumah terkait masa tabaik ini pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, bagaimana kita menyikapi tentang orang-orang yang meragukan nasab tabaik di Indonesia? Jujur pada sekarang hati ini sudah sangat mendidih rohnya melihat orang seperti ini. Habib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terserah
mau percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Saya ini kalau pribadi, Habib saya mau diambil saya kasih, karena itu tanggung jawab. Begitu. Dan ini nggak ada paksaan mau percaya, dan nggak ada, sebenarnya nggak ada manfaat, ya, nggak ada manfaat membahas hal-hal yang semacam itu. Nabi mengajarkan prinsipnya Islam, Nabi mengajarkan saling prasangka baik, yang pertama. Yang kedua, mengajak orang berbuat baik. Saling, Allah mengajarkan kita bersatu. Wa'tasimu bihablillah. Kalian harus bersatu. Ini dakwahnya Nabi. Siapapun orangnya, selama dia muslim, dia saudara kita. Dan dakwah yang disampaikan mempersatukan. Itulah dakwahnya Nabi Muhammad. Ini yang paling penting nih. Yang putus silaturahmi disambung. Diajarkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Itu dakwahnya Nabi. Tapi kalau ngajak pecah belah, fitnah sana sini, ajak orang saling membenci, itu dalam Al-Quran saya teliti, itu dakwahnya syaitan. Bukan dakwah yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini perkara ini sudah ada sejak dahulu, bukan baru. Sudah ada. Masa-masa dahulu sudah ada pengingkaran-pengingkaran itu. Dan saya kan sebagai pribadi juga seorang habaib, saya nggak terlalu mempermasalahkan. Yang percaya silakan, yang nggak percaya juga nggak ada masalah. Yang jadi masalah ngajak kebencian. Karena itu bukan ajaran Islam. Ngajak permusuhan, saling membenci, memecah belah sana sini. Ada masalah yang lebih penting dari itu. Saat ini saudara-saudara kita yang dibantai, itu yang disuarakan. Kok disuarakan hal yang sepele, yang ajaknya adu domba? Itu urusan privasi sebenarnya. Gitu. Seandainya para habaib ini juga, mereka kan tidak minta dilahirkan dari Bani Alawi. Ada orang lahir mau minta proposal, saya mau lahir jadi orang ini. Bani Alawi sudah diakui oleh ulama-ulama dunia sejak dahulu. Dan orang-orang yang punya turunan itu dari Bani Alawi, gak ada yang mau lahir dari Bani Alawi. Allah yang kasih, begitu mau gimana? Ya, gak bisa. Gitu. Sudahlah, itu hal yang memecah belah. Ya, sudah tidak laku sekarang ini. Sekarang kita dituntut fokus kepada Palestina, fokus kepada mempersatukan umat. Bagaimana kita bisa menang melawan Israel? Loh, kita dari dalam saja pecah belah. Ini buat berantem sama ini dan seterusnya. Nah, ini kapan bisa mengalahkan itu? Dan kapan kita bisa membantu saudara kita Palestina kalau kita hanya berkelahi di sekitar itu saja? Nah, itu tanggapan saya secara pribadi seperti itu. Ya. Dan yang paling prinsip adalah, apakah Nabi senang kalau umatnya bertengkar semacam ini? Coba lihat Nabi Muhammadnya, jangan yang lain dulu deh. Kira-kira Nabi senang nggak kalau lihat umatnya yang mengatasnamakan umat Nabi Muhammad saling hujat sana sini, saling mengadu domba sana sini? Kira-kira Nabi bahagia tidak? Itu yang harus dipikirkan, itu yang harus dipentingkan. Begitu. Tentu kita yakini tidak mungkin Nabi senang, karena Nabi hadir mempersatukan umat. Baca sejarah, Nabi hijrah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor. Bahkan ketika ada konflik antara orang muhajirin dan Ansor, Nabi murtad. Pernah terjadi pertengkaran orang muhajirin Makkah dengan orang Ansor Madinah. Ketika bertengkar, yang Ansor teriak, "Wahai kaum Ansor, tolong saya." Yang orang Makkah teriak, "Wahai muhajirin, tolong saya." Nabi mendengar itu. Apa yang diriwayatkan oleh muhaddisun? Rasul SAW sangat murka, dan Nabi mengatakan, hentikan kalimat jahiliyah seperti itu. Kata Nabi, itu ucapan-ucapan jahiliyah. Memunculkan apa? Perpecahan umat. Al-Lafa, Nabi hadir mengikat kasih sayang satu orang. Seperti itu. Boleh. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.